عليكم ورحمة الله وبركاته. برضا الله ولنيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرته وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى حضرة جميع علماء الله وأوليائه، خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومجيزنا ومجيز مجيزنا، ونخص خصوصا إلى حضرة السيد أحمد الهاشمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina fi sabilillah. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain, amin ya mujibas sa'ilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta ar-rizqa falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Man utawi sapane wong un'ima iku lamun den paringi alaihi, un'ima iku lamun den paringake alaihi ing atase man apa nikmatun kenikmatan, falyahmadillah mongko becik mujiya sapa man Allah ing Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man istabta ar-rizqa falyastaghfirillah, wa man utawi sapane wong istabta iku lamun nganggep rendhet sapa man ar-rizqa ing rizki, falyastaghfirillah, falyastaghfir mongko becik nyuwuna ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah. Barang siapa yang menganggap terlambat rizkinya, maka sehendaknya dia harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Wa man utawi sapane wong ahzana iku lamun nusahake hu ing man apa amrun perkara, falyaqul mongko becik ngucap sapa man la haula wala quwwata illa billah, ing ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang sedih karena suatu urusan, maka hendaknya ia membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kesimpulan hadis ini, jika kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka hendaknya kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Kalau kita ini sedang lambat masuknya rezeki, itu pertanda kita masih memiliki dosa yang menyebabkan rezeki itu terhambat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang sedih karena tertimpa musibah, tertimpa urusan yang menyedihkan kita semua, misalnya adanya virus corona yang sedang menimpa bangsa kita Indonesia atau menimpa pada umat Islam di dunia, maka sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ini solusi dari Rasulullah. Tiap-tiap kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, maka solusi menurut Rasulullah adalah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Istaghfiru min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha tarfa'u tis'atan wa tis'ina baban minadh-dhurri adnaha alham. Istaghfir, padha ngekeh-ngekehno sapa sira kabeh, min qauli la haula wala quwwata illa billah, saking ngucapake la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, krana sak temene takfiru qauli la haula wala quwwata illa billah iku tanfa'u, bisa nolak apa takfiru qauli la haula wala quwwata illa billah tis'atan ing songo wa tis'ina lan 90 apane baban pintune minadh-dhurri saking bahaya. Adnaha utawi luwih asor-asori tis'ah wa tis'ina baban minadh-dhurri iku alhamu susah. Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena ucapan la haula wala quwwata illa billah itu bisa menolak 99 pintu bahaya. Bahaya yang paling rendah di antara 99 bahaya itu adalah susah atau sedih. Rawahis riwayatake hadis sapa al-Uqaili, Imam Uqaili an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi kita bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda virus yang disebut virus corona atau COVID-19. Mestinya kita harus bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Jangan takut, karena semua itu datangnya dari Allah. Dan yang akan menghilangkan virus itu pun juga Allah. Dan mestinya kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita sedang tertimpa musibah atau sedang tertimpa sesuatu yang menyulitkan dan menyedihkan kita semua.
Di antara hal-hal yang dapat menolak bala termasuk corona ini, satu adalah kita memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selama ini kita lalai dan lupa untuk menghadapi virus ini. Belum pernah terdengar dari teman-teman kita untuk mengadakan istighatsah, mujahadah, berzikir dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Padahal zikir ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama' ala ahlil ardi surifat an ummanil masajid." Solusi yang kedua adalah kita semua meramaikan masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid dengan berzikir, sholat fardu dalam sehari semalam 5 kali. Ini disebut memakmurkan masjid. Ternyata memakmurkan masjid ini pun termasuk hal-hal yang bisa menolak bala termasuk corona itu. Innallaha sa'muri Allah Ta'ala iku idza anzala nalikani nurunaki sapa Allah ahatan ing panca boyo, ahatan ing penyakit minas samai saking langit, ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi, surifat mongko den enggokake diduhake apa ahatam minas sama an ummaril masajid saking wong-wong kang padha makmurake pira-pira masjid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika menurunkan penyakit, jika menurunkan virus seperti virus corona dan lain sebagainya dari langit terhadap penduduk bumi, maka virus-virus itu, penyakit-penyakit itu akan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang mau memakmurkan masjid dengan beribadah. Jadi cara yang kedua untuk menolak bala seperti virus corona yang sedang menimpa kita semua adalah memakmurkan masjid-masjid. Karena itu masjid-masjid jangan dikosongkan. Sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam harus selalu kita selenggarakan di masjid. Mestinya dengan protokol kesehatan. Jadi syariahnya tetap kita jalankan dengan cara ikhtiar untuk menghindarinya, yaitu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, berjarak, dan cuci tangan, dan lain sebagainya. Ini adalah bukti ikhtiar kita secara syariah. Tetapi memakmurkan masjid itu sangat perlu. Karena itu jangan sekali-kali kita tinggalkan masjid, kita kosongkan masjid, dan tetap selalu kita selenggarakan jamaah, sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari semalam. Tarawih kita lakukan, sholat id juga tetap kita lakukan, akan tetapi kita harus memperhatikan protokol kesehatan.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala yarfa'ul 'adzaba an ahlil ardi bil mustaghfirin wa ummalil masajid. Innallaha sa'temene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u iku ngangkat atau menghilangkan sapa Allah al-'adzaba ing siksa an ahlil ardi saking penduduk bumi bil mustaghfirina kelawan lantaran wong-wong kang padha njaluk ngapura marang Allah wa ummalil masajid lan wong-wong kang padha makmurake pira-pira masjid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan menghilangkan siksaan dari penduduk bumi dengan adanya orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah itulah Allah akan menghilangkan siksaan dari muka bumi ini. Jadi selama masih ada orang yang banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka azab untuk penduduk bumi ini akan selalu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menghilangkan azab di muka bumi ini lantaran orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi jika masih banyak orang yang beristighfar kepada Allah, masih banyak orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, insya Allah siksaan akan hilang dari muka bumi ini. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yarzuqu bihim ahlal ardi wa yansuruhum wa yusarrifu anhum al-bala'a wal gharqa. Wa innahu lan saktemene Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu iku paring rezeki sapa Allah bihim sebab al-mustaghfirin wa ummalil masajid ahlal ardi ing penduduk bumi wa yansuruhum lan nulungi sapa Allah hum ing ahlal ardi wa yusarrifu lan nginggoaki menjauhkan sapa Allah anhum saking ahlul ardi al balaa ing bala wal gharqa lan kerem. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebab adanya orang-orang yang memohon ampunan dan orang-orang yang meramaikan masjid, Allah memberikan rizki pada penduduk bumi dan memberikan pertolongan kepada penduduk bumi serta menjauhkan bala dan ketenggelaman mereka. Walhasil bisa disimpulkan bahwa cara menolak bala, musibah, virus corona, satu,
dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, kita jangan sampai mengosongkan masjid. Kita harus aktif untuk memakmurkan masjid, karena orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dijauhkan dari semua bala, termasuk virus corona ini. Bahkan tidak hanya jauh dari virus corona, tapi sebab adanya orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah dan memakmurkan masjid ini, penduduk bumi, masyarakat, rakyat, bangsa juga akan dijauhkan oleh Allah dari virus-virus corona, balak dan lain sebagainya. Inilah makna dari hadis yang kita kaji pada sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, berkah bagi kita semua, khususnya kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.